Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hilman Nawawi dari kelas SMA 19B7. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian nilai mean, median, dan modus. Yang pertama yaitu mean. Mean yaitu rata-rata yang didapatkan dari hasil penjumlahan seluruh nilai dari masing-masing data, lalu dibagi dengan banyaknya data yang ada. Yang kedua merupakan median. Median merupakan nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan. Jika jumlah data ganjil, maka nilai median yaitu satu nilai yang berada di tengah urutan. Tetapi jika jumlah data genap, maka median yaitu hasil penjumlahan dua nilai yang berada di tengah urutan data, lalu kemudian dibagi dua. Yang selanjutnya modus. Modus yaitu data yang atau nilai yang sering muncul atau yang mempunyai frekuensi yang paling banyak. Nah, selanjutnya keuntungan dan kerugian menggunakan masing-masing pusat data tersebut. Nah, untuk median, kelebihannya yaitu tidak dipengaruhi oleh data ekstrim. Yang kedua, dapat digunakan untuk data kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga, cocok untuk data heterogen. Nah, untuk kelemahannya dari median yaitu pertama, tidak mempertimbangkan semua nilai data. Yang kedua, kurang menggambarkan rata-rata atau rata-rata populasi. Dan yang ketiga, peka terhadap penambahan jumlah data. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu modus. Untuk modus, kelebihannya itu ada dua. Yang pertama, tidak dipengaruhi oleh data ekstrim. Yang kedua, cocok digunakan untuk data kuantitatif maupun kualitatif. Nah, untuk kelemahan dari modus sendiri yaitu terbagi menjadi 4 macam. Pertama yaitu modus tidak selalu ada dalam satu set data. Yang kedua, kadang dalam satu set data terdapat 2 atau lebih modus. Jika hal itu terjadi, modus menjadi sulit digunakan. Dan yang ketiga, kurang mempertimbangkan semua nilai. Yang keempat, peka terhadap penambahan jumlah. Nah, untuk menghitung data untuk selanjutnya itu menghitung data dan menginterpretasikan rentang atau range rata-rata, deviasi, varian, dan standar deviasi data tunggal. Nah, untuk varian sendiri adalah kuadrat dari nilai mutiak, simpangan, dan rata-rata. Rumus varian yaitu contoh soal varian, hitunglah varian data dari 4, 5, 4, 6, 3 dan seterusnya. Nah, untuk rumus varian sendiri yaitu S kuadrat sama dengan N total NI sama dengan 1 XI kuadrat dikurangi total NI sama dengan 1 X1 dikuadratkan dibagi N dalam kurung N kurangi 1. Nah, untuk rumus standar deviasi simpangan atau simpangan baku, nah di sini hampir sama ya guys, cuma bedanya S-nya dikuadratkan di awalnya itu. Nah, untuk keterangannya itu S itu varian, S kuadrat itu varian, dan S standar varian atau simpangan baku. Dan untuk XI nilai X ke I sama dengan rata-rata, dan N ukuran sampel. Nah, untuk contoh penghitungannya, misalkan dalam suatu kelas tinggi badan beberapa orang siswa yang dijadikan simpelan adalah sebagian berikut: 172, 176, 180, dan seterusnya. Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah data N sama dengan 10 dan N kurangi 1 sama dengan 9. Selanjutnya dapat dihitung komponen untuk rumus varians. Nah, di sini ada, kita lihat nomor 1. Nomor 1 itu 172, dan untuk XI-nya 172, dan untuk XI dikuadratkan yaitu 295,84 29.584 ya.
Nah, untuk jumlahnya totalnya itu dari XI 1701, dan untuk XI kuadratkan yaitu 289.613. Nah, untuk menghitung dari tabel tersebut dapat diketahui XI-nya itu 1701, dan untuk XI dikuadratkan yaitu 289.613. Dan untuk XI-nya dikuadratkan yaitu sama dengan 1701 tuh dikuadratkan sama dengan 2.893.401. Nah, dengan demikian, jika dimasukkan ke dalam rumus varian, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, S kuadrat dalam S kuadrat yaitu 10 dikali 289.613 dikurangi 2.893.401 dibagi 10 dikali 9. Nah, jadi hasilnya yaitu 2.729 dibagi 90. Nah, dan hasil lahirnya yaitu 30,32. Nah, dari penghitungan diperoleh varian sama dengan 30,32. Dari nilai tersebut bisa langsung diperoleh nilai standar deviasi atau simpangan baku dengan cara mengkuadratkan nilai varian. Jadi S sama dengan dikuadratkan 30 dikuadratkan yaitu 30,32 dikuadratkan yaitu 5,51. Nah, jadi keuntungan dan kerugian masing-masing ukuran dispersi tersebut, yaitu untuk kelebihannya dengan menggunakan range dalam waktu singkat kita dapat memperoleh gambaran umum mengetahui luas penyebaran data yang sedang kita hadapi, dan kekurangannya yaitu range akan sangat bergantung pada nilai-nilai ekstrimnya. Dengan kata lain, besar kecilnya range akan sangat ditentukan oleh nilai tertinggi dan terendah terdapat dalam data distribusinya. Dengan demikian range benefit sangat labil dan kurang teliti. Oke, terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.